taruh hati kita untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dalam doa, dalam perenungan firman hari lepas hari. Dan dari situ Tuhan akan membawa kita dari pengalaman kepada pengalaman. Ya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat anak-anakku ya, yang masih anak-anak, remaja dan kaum muda. Nah, kembali lagi saya mau mengingatkan buat kita semua, khususnya buat anak-anakku ya, adik-adik semua, karena melihat di media sosial yang begitu banyak ya, yang begitu masif ya, orang-orang berbicara tentang Tuhan, sungguh suatu anugerah yang besar ya. Ternyata Yesus dari dulu sampai sekarang terus dibicarakan, baik itu membicarakan hal yang positif atau hal yang negatif. Tapi kita bersyukur ternyata ada satu pribadi yang terus dibicarakan sampai sekarang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mungkin memandang Dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, tetapi kita tahu, kita yakin dan percaya Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk menebus dosa umat manusia. Walaupun banyak orang tidak memahami, tidak mengerti apa sebenarnya tentang penebusan itu, tapi kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita adik-adik untuk tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita ya. Dan ada banyak orang yang coba bercerita tentang Yesus, mengatakan bahwa Dia bukanlah Tuhan, Dia hanya seorang nabi, Dia hanya seorang hamba. Kalau kita mengenal benar Dia adalah seorang hamba, Dia adalah seorang nabi, namun ingat Dia juga adalah raja, karena Dia menjadi manusia ya, yang satu kelak Dia akan menjadi raja atas seluruh jagat raya ini ya. Dan Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, pada hari-hari terakhir firman Tuhan katakan banyak orang akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Dan itu saya melihat sudah mulai terjadi ya. Ada banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, Yesus itu hanya seorang nabi, hanya yang diutus gitu ya. Tapi ternyata dari banyak orang yang saya lihat bahwa ternyata mereka sebenarnya belum pernah berjumpa dengan Yesus. Jadi bedakan teman-teman orang yang beragama Kristen dengan orang Kristen ya. Kalau orang Kristen dia adalah orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya sekedar agama, dia hanya seperti mendapatkan remah-remah saja ya, yang bisa saja dia tergoda atau dia mengkhianati Tuhan. Karena hanya rutinitas atau formalitas, hanya karena keturunan dia menjadi Kristen atau agama Kristen. Tapi orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menggunakan apa? Ada orang bilang kekristenan itu tidak masuk logika. Nah, adik-adikku, anak-anakku, kalau kita memahami kebenaran hanya dengan logika, waduh, itu saja tidak cukup. Kita harus menggunakan logika, namun juga dengan pengalaman-pengalaman kita hari lepas hari. Apakah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Nah, kalau orang sudah mengkhianati Tuhan, berarti dia tidak sungguh-sungguh mengenal atau berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita melihat Rasul Petrus, dia hidup dengan Tuhan Yesus selama beberapa tahun, tapi akhirnya dia mengkhianati karena dia belum benar-benar mengalami akan Tuhan. Dia belum mengenal akan kuasa kebangkitan itu.